Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi mengenai sifat koligatif larutan. Ya, sebelum mempelajari sifat koligatif larutan, ada konsep yang harus ditanamkan di sifat koligatif ini, yaitu konsep konsentrasi. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, konsentrasi itu merupakan konsep dasar di stoikiometri, ya. Satuan konsentrasi larutan, ada yang namanya molaritas. Kalau molaritas ini berhubungan dengan mol per volume dalam liter. Dan ada lagi namanya molalitas. Molalitas ini simbolnya M kecil, ya. Kalau molaritas tadi M besar simbolnya. Oke, molalitas ini merupakan mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Atau simbolnya adalah N per P. Molalitas sama dengan mol per massa pelarut. Pembaginya berbeda dengan molaritas, ya. Oke, konsentrasi yang selanjutnya yaitu fraksi mol. Fraksi mol ini simbolnya adalah X, ya. Nah, fraksi mol menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Jadi, misalnya yang ditanyakannya adalah fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut ini simbolnya adalah XP. Nah, apa itu fraksi mol pelarut? Fraksi mol pelarut ini adalah mol pelarut, ya. Dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Kemudian ada lagi XT. XT ini merupakan fraksi mol terlarut. Nah, fraksi mol terlarut ini adalah mol terlarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Jadi XT sama dengan NT per NP ditambah NT. Nah, di sini ada persamaan XP ditambah XT itu sama dengan 1. Gitu. Jadi misalnya sudah diketahui XP-nya, tentukanlah XT-nya. Berarti bisa langsung pakai rumus yang ini. XP plus XT sama dengan 1. Maka kalau untuk mencari XT, berarti 1 dikurang XP. Gitu ya. Oke, di sini ada contoh soal. Hitunglah fraksi mol NaCl dan fraksi mol H2O dalam larutan 117 gram NaCl dalam 3 kg air. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langkahnya adalah kita harus menghitung molnya dulu. Ya, kalau yang ditanyakannya fraksi mol berarti kita harus tahu molnya dulu. Nah, di sini pertanyaannya kan hitunglah fraksi mol NaCl. Berarti kita harus tahu dulu molnya NaCl. Nah, molnya NaCl berapa? Mol sama dengan massa per mR, ya. Massa terlarut per mR. Massa terlarutnya NaCl itu 117 dibagi massa molarnya NaCl itu 58,5. Dapatlah 2 mol, ya. Kemudian untuk mengetahui molnya air, berarti massa air dibagi dengan mR air. Nah, massa airnya berapa? Massa airnya itu kan 3 kg. Ya, 3 kg ini kita ubah dulu menjadi gram, maka menjadi 3000 gram. Maka massa airnya adalah 3000 dibagi 18. Dapatlah jawabannya 166,6 mol. Ketika sudah dapat molnya, baru kita bisa menghitung fraksi mol. Fraksi mol NaCl berarti mol NaCl dibagi dengan mol NaCl ditambah dengan mol air. Ya, angkanya tinggal dimasukkan, maka dapatlah jawabannya 0,012. Kemudian tentukanlah fraksi mol air. Fraksi mol air bagaimana rumusnya? Berarti sama dengan mol air dibagi dengan mol NaCl tambah dengan mol air.
Dapatlah jawabannya 0,9. Oke, perhatikan gambar ini. Ini ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar laut. Apakah ini laut Ancol, Pantai Ancol? Atau Sawarna? Atau Marunda? Bukan ya. Ini adalah laut yang berada di perbatasan antara Yordania, Israel, dan Palestina. Nah, laut ini biasa dikenal dengan istilah laut mati. Laut mati, apakah terdapat orang meninggal di dalamnya? Laut mati ya, seram sekali namanya laut mati. Oke, sebenarnya laut mati ini bukan laut yang isinya orang-orang yang sudah mati ya, tapi ini itu adalah laut di mana kehidupannya atau ekosistemnya itu sudah tidak ada yang ingin berada di sana ya, tidak ada ekosistem, nggak ada kehidupan di dalam laut tersebut. Gitu. Kenapa? Karena kadar garamnya itu sangat tinggi. Gitu. Jadi itu sangat tinggi kadar garamnya. Asin nggak ya kalau kena? Coba diicip ya, asin atau tidak. Oke, laut mati ini adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap larut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Mengapa tidak mudah menguap? Karena di laut ini itu zat terlarutnya sangat tinggi, kadar garamnya itu sangat tinggi sekali. Ya, sehingga kalau misalnya terjadi hujan itu kan terjadi proses penguapan. Kalau terbentuknya hujan itu kan ada proses penguapan ya. Nah, di laut ini sangat rendah sekali penguapnya ya. Nah, sehingga terjadilah penurunan tekanan uap larut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, air yang berkadar garam sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas. Sehingga konsentrasi terlarutnya itu tinggi ya. Nah, coba ada yang mau berenang di sini? Mungkin yang belum bisa berenang, bisa dicoba di sini ya, latihan berenang di sini. Karena kalau kalian berenang di sini tidak akan tenggelam. Nanti kalian akan mengapung gitu ya. Sangat seru sekali ini buat tempat rekreasi. Oke, kita lanjut lagi pembahasan soal suatu jenis senyawa karbon yang baru ditemukan akan ditentukan massa molekul relatifnya. Nah, jika 15 gram senyawa tersebut dilarutkan ke dalam 180 gram air, maka nanti jadi larutan ya. Ketika ada senyawa ditambah dengan air, nanti jadi larutan. Pada suhu tertentu, maka tekanan uapnya sebesar 19,4 mmHg. Nah, berarti di sini adalah tekanan uap larutan. Ya. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air murninya sebesar 20 mmHg, maka berapakah massa molekul relatifnya? Ya. Nah, berarti ini 20 mmHg ini termasuk tekanan uap air, tekanan uap murni ya. Ini simbolnya adalah P0. Nah, bagaimana cara menentukan MR-nya, massa molekul relatifnya? Oke, lihat di sini. Di sini diketahui apa aja sih yang diketahui? Yang diketahui ada tekanan uap larutannya.
dan ada tekanan uap pelarutnya. Dari sini kita bisa ngambil analisa datanya nih, berarti ini bisa menggunakan rumus tekanan uap larutan ya. Nah, tekanan uap larutan itu simbolnya P. P sama dengan P0 dikali dengan XP, atau P sama dengan tekanan uap murni, tekanan uap air murni ya, dikali dengan fraksi mol pelarut. Nah, nanti dari fraksi mol pelarut ini bisa menghasilkan molnya ya. Nanti dari mol kita bisa menghasilkan mR-nya. Oke, di sini ada P sama dengan P0 dikali dengan XP. P ini apa? P ini adalah tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap murni, tekanan uap air murni ya, pelarut murni maksudnya, dikali dengan XP, dikali dengan fraksi mol pelarut. Beda lagi dengan nanti delta P. Kalau delta P itu adalah penurunan tekanan uap. Kalau penurunan tekanan uap atau delta P, nanti itu rumusnya adalah P0 dikali dengan XT, fraksi mol terlarut. Di situ bedanya ya, Nak ya. Oke, di sini kita hitung P-nya diketahui di soal 19,4, kemudian P0-nya 20 dan XP-nya kita cari dulu. Maka XP dapat 0,97. Nah, ketika sudah mendapat XP, maka kita bisa mencari mol senyawa ya. Karena XP sama dengan mol air dibagi dengan mol air ditambah dengan mol senyawa. Ya, XP sama dengan NP per NP plus NT. Nah, di sini X pelarutnya ada 0,97, kemudian N airnya tadi kita sudah dapat 10 mol ya. Kalau tanya 10 mol dari mana? Ini mol air. Ingat, mol itu sama dengan massa per MR. Massa air yang diketahuinya 180 dan MR airnya adalah MR airnya adalah 18 ya. Jadi 180 dibagi dengan 18 dapat 10. Gitu. Oke, dibagi 10 plus N senyawa. Maka nanti menghasilkan mol senyawanya adalah 0,3 mol. Ya. Nah, ketika kita sudah dapat mol senyawa karbonnya 0,3 ya. Aku setelah ngetik 0,3 ya. 0,3 mol. Nah, ketika kita sudah dapat mol senyawanya itu adalah 0,3, maka kita bisa menentukan massa molarnya. Ingat, massa molar sama dengan massa per mol. Nah, massanya senyawa dapat 15 gram. Ini dari soal ya, 15 gram. Ini 15 gram per mol. Nah, tadi molnya dapat 0,3. Maka 15 dibagi 0,3 dapatlah jawabannya 50 gram per mol. Gram per mol ini adalah massa molar senyawa. Maka massa molekul relatifnya berapa? Massa molekul relatifnya jadi 50. Mengapa 50? Karena yang namanya massa molekul relatif itu sama dengan massa molar. Bedanya di mana? Bedanya kalau massa molar itu memiliki satuan gram per mol. Diingat lagi materi kelas 10-nya, konsep mol stoikiometri dasarnya. Oke. Perhatikan contoh soal berikut.
Hitung titik didih dan titik beku larutan asam sulfat 0,2 molal jika diketahui sebanyak 90% H2SO4 terurai dalam air. Oke, jadi si sulfat ini terurainya hanya 90%, ya. Nah, maka kita bisa menjawab, diketahui di sini KF ya, KF-nya adalah 1,86, kemudian Kb-nya juga diketahui 1,86. Nah, karena di sini asam sulfatnya hanya 90% yang terurainya, jadi kita bisa menuliskan derajat ionisasinya atau alfanya ini sama dengan 0,9. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini menghitung titik didih dan titik bekunya menggunakan faktor Van Hoff atau tidak? Ternyata menggunakan faktor Van Hoff. Kenapa? Karena H2SO4 ini termasuk larutan elektrolit. Ketika dia termasuk larutan elektrolit, maka menggunakan faktor Van Hoff atau simbolnya adalah I gitu ya. Nah, kemudian di dalam faktor Van Hoff ini kalian harus tahu dulu jumlah ionnya berapa. Maka kita harus menjabarkannya. H2SO4 ini bisa terionisasi menjadi 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Kita lihat di sini jumlah ionnya berapa. Di sini hidrogen ionnya ada 2 ya, karena koefisiennya depannya ada 2 dan sulfat ini ionnya ada 1. Maka jumlah ionnya ada 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi untuk menghitung jumlah ionnya dilihat dari koefisiennya ya. Kemudian kita masukkan ke rumus I sama dengan 1 ditambah N min 1 alfa. Masukkan angkanya 1 ditambah N. N ini jumlah ionnya. Tadi sulfat ionnya 3 ya jumlahnya. 3 dikurang 1 dikali alfa. Derajat ionisasinya alfanya adalah 0,9. Sama dengan 2,8. Jadi I-nya ini sama dengan 2,8. Maka kita bisa hitung delta TF sama dengan KF dikali M dikali I ya, dikali faktor Van Hoff. 1,86 dikali 0,2 dikali 2,8 dapatlah jawabannya 1,042 derajat Celcius. Jadi titik beku larutan atau TF-nya adalah min 1,042 derajat Celcius. Dapat dari mana minnya? Lihat, di sini delta TF. Delta TF itu adalah penurunan titik bekunya, ya. Penurunan titik bekunya adalah 1,042. Kemudian, sedangkan yang ditanyakannya ini bukan penurunannya, yang ditanyakan ini adalah titik beku larutannya. Berarti TF-nya. Nah, cara mencari TF-nya, kalau sudah ada delta TF-nya, kita tinggal pengurangan biasa ya. TF sama dengan 0 dikurang 1,042. Nah, dapat dari mana 0 ini? 0 ini merupakan TF 0 ya. TF larut murni. TF larutnya sama dengan 0 derajat dikurang dengan delta TF-nya. Ini adalah delta TF-nya. Jadi, asam sulfat ini titik bekunya adalah min 1,042 ya. 1,042 derajat Celcius. Nah, ketika sudah dapat TF-nya, nih, min 1,042 derajat Celcius, maka kita bisa menghitung delta TB-nya. Ya. Delta TB itu sama dengan KB dikali M dikali I. Kenapa pakai I? Karena sulfat termasuk elektrolit, maka pakai faktor Van Hoff. KB 0,52 dikali M, molalnya adalah 0,2 dikali I, tadi I dapat 2,8. Maka delta TB-nya adalah 0,29.
Jadi titik didih larutannya adalah 100,29. Dapat dari mana 100,29? Ini adalah TB ya. TB itu sama dengan TB0 ditambah dengan delta TB. Jadi jawabannya adalah 100,29.